Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dapat tugas paling ujung sesuai permintaan saya. Yang paling akhir ini paling enak, tinggal shodaqallahul adzim. Ya, terus kalau selesai pulang ke rumah bahagia, amin dulu. Karena shodaqallahul adzim kan artinya maha benar Allah yang maha agung. Karena itu kebenarannya mau saya sampaikan dulu sebentar. Belajar bareng, insya Allah barokah manfaat. Ya, tadi sudah banyak yang didengar, saya nambah sedikit saja, insya Allah berkah dan manfaat. Di Cipinang tadi saya bicara, nggak sempat saya live streamingkan, tapi sebagian teman-teman ada yang siarkan di Facebooknya, Instagramnya, YouTube-nya dengan handphonenya masing-masing. Di sini saya mau bicara yang sama, tapi insya Allah rasanya beda. Pisang sama-sama pisang, durian sama-sama durian. Beda pohon, beda rasa. Betul? Durian satu pohon, beda tempat makan, juga beda rasa. Sama-sama durian, sama-sama satu buah. Beda mulut yang merasakan, beda rasa. Makanya jangan pernah berkata ketika belajar, saya sudah dengar, saya udah pernah dengar. Mungkin yang kita dengar tadi dengan yang kita dengar sekarang rasanya berbeda, tempatnya berbeda, waktunya berbeda, rasanya juga akan berbeda. Maksudnya ilmu yang Allah berikan, tambahan ilmunya itu gak akan berhenti meskipun tulisannya sama, meskipun kalimatnya sama. Nah, malam hari ini kita hanya akan belajar satu saja, caranya jadi waliullah. Enak, gampang. Kalau caranya jadi gubernur semua sudah tahu, sering ikut pilihan walaupun jadi pemilih ya. Caranya jadi wali kota semua orang sudah tahu bagaimana prosesnya. Tapi kalau caranya jadi wali Allah ini gimana? Biar jadi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu caranya adalah sederhana, simple, mudah, gak repot. Yaitu niat menjadikan hidup memberikan manfaat. Selesai. Niat menjadikan hidup memberikan manfaat. Istri itu kalau pegang lombok jadinya manfaat. Tapi kalau istri megang lombok gak jadi manfaat, ngeri saudara-saudara. Ya, megang lombok ya itu bisa jadi manfaat. Begitu lombok ini kena mixer kalau sekarang, kalau dulu diulek ya. Sekarang di mixer gitu, dicampur dengan tomat, dengan tomat, kemudian kasih bawang, kasih brambang, kasih garam, ditaruh di wajan, dikasih api di bawahnya, dioseng-oseng dikit, kasih nasi, selesai. Jadinya apa itu? Nasi goreng. Jadinya nasi goreng. Itu namanya lomboknya manfaat. Berkat nasi goreng tadi di tangan lombok, di tangan ibu-ibu yang niat ngasih manfaat, subhanallah, suaminya bahagia. Suaminya bahagia. Ternyata suaminya makan gak habis. Ya, sama istri dibungkus porsi buat 2 orang biar suaminya kalau mau nambah ada yang mau dimakan. Ternyata baru separuh dari jatahnya suami udah kenyang karena barokah. Sama istri dibungkus jadi 3 bungkus.
manfaat, serahkan ke pos satpam. Ini Pak buat sarapan. Satpamnya ternyata hari itu puasa. Satpam soleh. Hari itu puasa. Terima kasih Bu. Sama satpam ternyata dikasihkan sama teman-teman yang ada di pojok. Teman-teman yang di pojok kebetulan dia lagi menghemat uang karena butuh biaya. Subhanallah, senang nih dapat sarapan gratis. Dia mengucap alhamdulillah, mudah-mudahan rezeki Bapak ditambah. Padahal satpam nggak modal. Ya nggak modalnya satu, kebaikan. Kebaikan. Satpamnya bilang amin. Satpamnya juga ngebatin, mudah-mudahan ibu yang ngasih saya rezekinya ditambah. Nah ternyata ini ibu ini lomboknya itu dari suami. Gara-gara lombok digunakan untuk nyenengin suami, niat ngasih manfaat itu berantai. Sebetulnya hari itu nggak dapat tambahan rezeki, tapi karena ada doanya orang yang nggak dikenal, doanya orang yang nggak ini bos, tahun berapa? 93 bos. Padahal udah tahun 2020. Kata bosnya, ya udah, motormu tinggal di kantor. Terus saya pulang naik apa bos? Naik motor saya. Apa? NMAX terbaru. Wow. Masya Allah. Pulang kantor dia ngomong sama istri, alhamdulillah dapat rezeki ini motor dari bos, nggak pakai keluarin duit kecuali model motor tahun 93, dapat ganti yang baru. Pikir suami gara-gara hebatnya dia, padahal tidak, gara-gara niatan istri memberi manfaat. Jadi ngasih manfaat itu niatnya luar biasa, dan itu cara untuk mendapatkan banyak hal. Niat memberi manfaat. Pertanyaannya, nah kita ini sekarang dengan yang kita miliki sudah niat ngasih manfaat belum? Ini handphone nih. Ini handphone mau dijadikan alat ngasih manfaat atau alat mencelakakan orang ini? Kalau handphone ini dibuat untuk melebarkan aibnya orang, jelek-jelekin orang, maka ini tidak manfaat. Tapi kalau handphone ya dibuat untuk menyebarkan ceramah yang bagus, ceramah yang baik, yang manfaat, maka handphonenya itu jadi manfaat. Kemudian kalau kita punya uangnya ini niatnya untuk apa? Ngasih manfaat atau nggak ngasih manfaat? Kalau cari uang niatnya ngasih manfaat, subhanallah, uangnya itu nggak mau dicari. Uangnya nggak mau dicari, uangnya yang mencari. Pilih mana? Cari uang atau dicari uang? Nah, semua pilih cari uang. Semua pilih dicari uang. Pilih dicari uang. Tapi kenyataannya hidupnya sibuk cari uang. Padahal cara biar dicari uang simpel. Kalau dapat jadikan uang itu manfaat untuk orang banyak, untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan ambil contoh beberapa kisah. Bukti kalau niat memberi manfaat itu hasilnya luar biasa. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Manusia terbaik, manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang di penghujung malam. Kita harus banyak ngobrol, kalau tidak masing-masing akan dibawa oleh tidur. Ya, ini ngantuk mulai datang itu wajar. Saya mau nanya sama ibu-ibu, kenal Sayyidatuna Maryam alaihissalam enggak? Siti Maryam, ibunya Nabi Isa, kenal nggak? Nggak kenal ya. Cuman tahu, belum kenal ya. Alhamdulillah, jawabannya tegas. Nggak kenal, tapi tahu. Tahu Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam pernah menikah nggak? Belum pernah menikah, betul? Punya anak nggak? Punya. Jangan disamakan dengan perempuan yang nggak menikah terus punya anak. Sayyidatuna Maryam itu kalimatnya punya anak tanpa disentuh manusia. Punya anak tanpa disentuh manusia. Jadi bukan punya anak tanpa menikah. Salah. Kalau tanpa menikah punya anak banyak. Betul kan? Banyak orang nggak menikah tapi punya anak. Naudzubillah min dzalik. Kalau Sayyidatuna Maryam bukan tanpa menikah.
punya anak tanpa disentuh manusia. Tanpa disentuh manusia berarti memang nggak ada perbuatan yang tercela, nggak ada perbuatan yang terhina. Oleh Allah Ta'ala dipilih, dikasih amanah, dikasih anak. Dan anaknya bukan sembarang anak. Anaknya adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu hidupnya super luar biasa, Masya Allah. Yuhyil mauta biiznillah. Ilmunya gak nanggung-nanggung. Orang mati disentuh Nabi Isa hidup dengan izin Allah Ta'ala. Coba kalau di Jakarta ada yang bisa begitu, viral atau enggak viral? Orang lumpuh dipegang dengan izin Allah langsung berdiri. Dan permanen berdirinya, bukan hari ini berdiri besok lumpuh lagi, enggak. Berdirinya apa? Permanen. Yang bisu dipegang tiba-tiba bisa berbicara. Yang buta bisa melihat biiznillah. Semua dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Isa dikasih ilmunya. Siapa ibunya? Ternyata ibunya adalah wanita yang sejak dalam kandungan sudah diwakafkan oleh ibunya. Sayyidatuna Maryam alaihissalam itu dalam kandungan ibu beliau sudah niat ngasih manfaat. Saya oleh orang tuanya diniatkan anak ini manfaat untuk agamanya Allah Ta'ala. Anak ini ngurusin masjid, hidupnya di masjid, hidupnya bersih-bersih masjid, hidupnya membantu orang yang ke masjid, orang yang mau ibadah pada Allah Ta'ala. Niat ibunya Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Ternyata lahir bayi perempuan. Ibunya sedih. Kenapa mesti perempuan ya? Kalau perempuan kan nggak bisa maksimal nanti di masjidnya. Ada masa-masa haid, nggak boleh masuk masjid. Kalau laki-laki kan bisa 24 jam tinggal di masjid. Maka turunlah wahyunya Allah Ta'ala, walaisa dzakaru kal untha. Sesungguhnya anak laki-laki yang kamu pengen tidak sama dengan perempuan yang aku beri. Perempuan yang aku beri ini mengalahkan banyak laki-laki. Makanya ibu kalau jadi perempuan harus bangga. Mudah-mudahan aku bisa mengalahkan banyak laki-laki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bapak kalau dapat anak perempuan jangan sedih. Ya, minta sama Allah supaya ini jadi seperti Sayyidatuna Maryam alaihissalam yang mengalahkan banyak laki-laki. Ikhwani rahimakumullah. Saya tadi waktu ngajar ini dapat ilmu. Ilmunya apa? Ibunya Sayyidatuna Maryam itu bukan nabi, bukan nabi, bukan rasul. Gak ada perempuan jadi nabi, gak ada perempuan jadi rasul. Hamba Allah yang solihah, hamba Allah yang solihah. Punya niat anak keturunannya jadi orang-orang yang manfaat, dikasih sama Allah Ta'ala. Betul? Dikasih sama Allah Ta'ala. Pertanyaan saya, kira-kira bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Makanya kalau ada orang nggak percaya kalau anak turunan Nabi itu akan jadi orang baik, berarti dia tidak percaya kepada kakeknya, nggak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Karena di Al-Quran jelas baru cucunya, ya, ibunya Sayyidatuna Maryam, Hana waladat Maryam walad Isa. Sayyidatuna Hana itu punya cucu namanya Isa, punya anak namanya Maryam. Punya niat yang baik, ingin beri manfaat, hasilnya punya anak keturunan yang anak cucunya Rasulullah SAW di mana-mana memberi manfaat. Contoh, nggak usah jauh-jauh, negara yang kita cintai dan kita akan bela bersama-sama dunia akhirat ini ya, negara kita Indonesia. Cek, Indonesia ini dulu masyarakatnya mayoritas yang disembah apa? Dulu yang disembah itu adalah animisme, dinamisme. Ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah gunung, ada yang nyembah batu. Karena memang belum sampai ajarannya Allah Ta'ala ke negeri ini. Orangnya baik-baik semua, orangnya baik-baik, orangnya hebat. Tetapi belum, ya, Islam belum nyampe. Menurut para ulama, kalau Islam belum nyampe, nggak ada yang ngajarkan, maka masyarakatnya dihukumi dengan amal solehnya. Amalannya baik tidak. Kalau amalannya baik ya tempatnya surga. Kalau amalannya buruk tempatnya neraka. Karena seruan dakwah belum sampai.
80% berubah jadi memeluk agama Islam. 80% jadi kenal Allah Subhanahu wa taala. 80% bersyahadat dua kalimat tauhid, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Pertanyaannya, siapa yang membawa Islam ke negeri ini? Siapa yang mengajarkan penduduk negeri ini untuk kenal Allah Ta'ala? Ternyata adalah anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena niatan kakeknya yang beragama memberikan manfaat, ya cucunya niatnya memberikan manfaat, maka negeri ini menjadi negeri yang bermanfaat. Terbukti sampai hari ini dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia adalah Indonesia Raya yang kita cintai. Siapa yang bawa Islam? Anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu contoh. Ya, itu contoh. Contoh lain dalam kisahnya para wali. Ayahnya Imam Ghazali. Ayahnya Imam Ghazali rahimahullah itu bernama Muhammad. Punya kakak namanya Ahmad. Ayahnya namanya Muhammad. Sehingga Imam Ghazali namanya Muhammad, putranya Muhammad, cucunya Muhammad. Dua-duanya ini kakak adik ulama besar. Dua-duanya ulama besar. Pertanyaannya, kok bisa sampai hari ini ilmunya manfaat? Kok bisa sampai hari ini disebut namanya oleh Habib Novel Al-Idrus di majelis ini? Kok bisa sampai hari ini di pesantren-pesantren dikaji kitabnya? Kok bisa sampai hari ini karyanya bahkan sebagian orang hafal di luar kepala? Ihya Ulumuddin 4 jilid itu sebagian orang hafal di luar kepala. Kok bisa? Jawabannya sederhana. Karena dulu punya bapak. Bapaknya setiap kali pergi pengajian, itu niat minta sama Allah, ya Allah, berilah aku anak seperti ustadz yang ngajar itu, seperti guru yang ngajar itu, anak yang manfaat untuk agamamu ya Allah. Mintanya itu anak yang manfaat. Hasilnya anaknya manfaat. Pertanyaan saya untuk saya dan hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, nah kita punya anak niatnya apa? Nah, kalau besar cari duit yang pinter ya. Nah, jangan seperti bapakmu ya nak ya, bodoh makanya gak punya duit. Masya Allah. Ini ibunya dari itu udah doktrin anaknya. Bahkan nimang-nimangnya, ojo kayak bapakmu, jangan seperti ayahmu ya. Itulah ayahmu kerja dari pagi sampai malam gak pulang-pulang, dan kalau pulang gak bawa duit. Orientasinya duit. Anaknya disuruh cari duit. Beda dengan orang dulu, anaknya biar manfaat untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu. Habib Abdullah Haddad itu dari umur 4 tahun tunanetra. Dari umur 4 tahun tunanetra. Tapi umur 4 tahun itu sholat sunnahnya 100 rakaat sampai 200 rakaat tiap hari. Jadi kalau habis belajar pagi, sholat sunnah dulu 100 rakaat sampai 200 rakaat. Setelah itu jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana? Bukan dari mall ke mall, tapi jalan-jalannya dari masjid ke masjid untuk mujahadah, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Padahal di kotanya Habib Abdullah Haddad itu masjidnya ada 365 masjid, Masya Allah. Sebanyak jumlah hari dalam 1 tahun, jumlah masjid netra. Bagaimana sih ibu punya anak seperti ini? Punya anak yang hebat sampai sekarang karyanya dibaca, wiridnya dibaca, zikirnya dibaca, namanya disebut. Bahkan syairnya ada di Masjid Nabawi, tercantum di sana syairnya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu. Caranya bagaimana? Ibunya begitu dengar anaknya tunanetra, ibunya nangis. Ini anak ini kalau begini apa bisa jadi manfaat untuk agamanya Allah yang seperti ini? Dari kecil buta ini apa bisa belajar? Nanti kalau nggak bisa belajar, nggak manfaat untuk agamanya Allah, nangis ibunya. Maka dibawa ziarah ke makamnya Habib Abdullah Al-Idrus, tawasul di sana, minta sama Allah agar anaknya ini matanya bisa terbuka. Dapat jawaban, anakmu memang matanya tertutup, tapi hatinya terbuka. Sementara orang lain matanya terbuka, tapi hatinya tertutup.
Akhirnya jadilah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Karena ibu pengen betul-betul anaknya jadi anak yang bermanfaat. Niat ngasih manfaat. Sayyidatuna Maryam niat ngasih manfaat. Dan Rasul bersabda khairun nasi anfa'uhum linnas. Pertanyaan saya, ini tadi sebetulnya resep sugih. Cuman saya bahasnya nggak bilang resep sugih, resep kaya. Jadi kalau kamu mau kaya, niat memberi manfaat sebanyak mungkin. Contoh ya, listrik rumahnya dibuat jadi 2.200 dari tadi 900. Tanya sama orang, listrikmu kok jadi 2.200 kenapa? Apa kamu kuat bayar? Jawabannya simpel, kasihan ibu saya. Kalau listriknya 900 nggak bisa pasang AC, 2.200 bisa pasang AC. Ibu saya biar tidur merasakan dinginnya AC. Karena kalau siang ibu saya itu ngeluh panas, kalau malam panas nggak bisa tidur. Saya pengen ngasih manfaat dengan 2.200 listrik dan beli AC. Temennya nyinyir, mau bayar pakai uang apa kamu? Dari mana nanti mau bayar listriknya nih? 2.200 pakai AC, gaya kamu tuh orang miskin aja kok gak gaya. Dijawab sama malaikat, sekarang miskin, besok kaya. Sekarang ini menurut kamu miskin, besok gak kaya. Begitu tak? Kenapa? Karena dia niat listriknya bukan untuk awur-awuran, bukan untuk mubadzir, tapi betul-betul niatnya memberi manfaat. Subhanallah, sampingnya tetangganya itu majelis taklim. Setiap pengajian jepret. Iya, kenapa? Listriknya sedikit, sound systemnya nggak kuat. Ya, sound system naik, listriknya jepret. Dia ternyata naikkan listrik tetangganya. Pak, jangan khawatir, listriknya saya naikkan 4.400. Bukan cuma listriknya saya naikkan Pak, biayanya tiap bulan saya yang bayar. Temannya nyinyir lagi, mau kamu bayar pakai apa? Gaya. Jawabannya sederhana, uang itu untuk Allah, yang bayar nanti Allah bukan saya. Wah, kamu jangan termakan hasutan Habib Novel. Itu hasutan Habib Novel. Kalau kamu ikutin miskin sejati-jatinya kamu nanti. Nah ini setan wujud manusia. Ya, setan wujud manusia. Yakin dia sama Allah SWT, aku niat memberi manfaat. Subhanallah, beres itu. Saya ngomong begini bukan teori, saya udah praktek dan sedang praktek dan insya Allah selalu akan praktek. Cerita dikit boleh? Boleh cerita dikit? Boleh. Ini ngomongnya baru sebentar, ya, baru 25 menit. Baru 25 menit. Saya ini punya almarhum ayah saya, dulu kerjanya beli aki dijual, tapi nggak sempat dijual. Beli aki, lihat orang, dikasihkan orang. Saya sempat ngomong sama abah saya, Bah kalau gini kapan kayanya Bah? Kapan kayanya? Abah saya cuma senyum, kau tak tahu. Kau tak tahu, bahasanya orang kudus dia. Kau tak tahu. Sama senyum gitu. Jadi kalau punya uang itu beli aki, tapi lebih banyak dibagi daripada dijual. Terakhir saya baru tahu, setiap beli aki itu yang nawarin orang yang butuh duit semua. Orang yang butuh duit. Duduk di alun-alun di Solo sana ya, di alun-alun ayah saya nongkrong di tempatnya para pedagang aki, nongkrong di situ. Datang satu orang, wah ini anak mau ber-SPP, jualan aki kok belum laku-laku. Temennya ini ya jualan aki. Ayah saya dengar seperti itu, mana akinya ini? Ya udah saya beli. Uangnya dihabisin. Saya ditawari, mau aki? Mau. Sini, ini cocok buat kamu, dihadiahin semua. Dia dihadiahin semua. Dulu saya nanya, Abah, ini kalau gini kapan sugihnya? Kapan kayaknya? Jawabannya, kau udah tahu. Sekarang saya tahu. Nanti saya share. Ya nanti saya share. Sekarang ayah saya kan dikubur, ya dikubur, betul? Nyatanya malam ini saya sebut nggak? Saya sebut kebaikan-kebaikannya, betul kan ya? Berarti dikubur dapat pahala nggak? Dapat. Nah, ini jawabannya kau nggak tahu. Nah, kau nggak tahu. Jadi ayah saya secara ekonomi miskin al susah. Pol. Miskin al susah pol. Sama ibu saya kerjasama.
buka warung sate gulai dulu. Alhamdulillah lancar sepinya. Pelayannya saya itu. Nanti ada orang satu hari masuk, satu orang tuh senangnya luar biasa. Beli gulai, diantaranya pernah ada bule, beli gulai. Ada bule, beli gulai. Dulu kan kalau image-nya kalau bule makan banyak gitu kan ya. Terus saya nanya, saya kan jadi pelayan kan, nanya mau minum apa Pak? Bulenya marah sama saya. Kamu tahu nggak nih saya lagi minum? Saya nggak minum juga. Maksudnya ini kan gulai ini minuman. Kuahnya maksudnya. Jadi saya nggak butuh minum lagi, ini saya lagi minum. Oh ya. Jadi warungnya alhamdulillah lancar sepi. Rumah ngontrak. Alhamdulillah ganti rumah. Dari kontrakan yang satu ke kontrakan yang lain. Berpengalaman. Orang kaya ganti rumah. Orang miskin rumahnya nggak ganti-ganti. Betul kan? Orang kaya ganti rumah. Kalau orang miskin rumahnya itu saja. Betul kan ya? Karena emang nggak punya rumah. Kita yang kontrak, gilirannya kita ngomong orang kaya ganti rumah. Subhanallah, pagi-pagi itu paman saya datang ngajak ibu saya jalan-jalan naik mobil. Zaman dulu mobil sederhana, diajak ibu saya jalan-jalan masuk satu kampung, masuk satu rumah. Begitu sampai ke rumah tadi, paman ternyata ibu saya dikasih hadiah sama adiknya sertifikat kunci dan bangunannya, jadi tinggal pakai, ditunggu sendiri oleh paman saya. Makanya kalau jadi adik yang punya duit ngurus kakak gitu. Jadi kakak kalau punya duit ngurus adik gitu, seneng lo ngasih manfaat sama orang, bukan nyinyir. Kamu hidup kontrak rumah terus beli sana. Padahal kakaknya duitnya banyak ini. Ini Al-Quran ajaru gua golimu. Udah tahu adiknya susah tambah dinyinyir. Sana beli sana, kerja yang benar beli sana. Duitmu tuh banyak. Jangan buat adikmu susah, ya udah belikan rumah gitu aja toh. Repot. Oh beratnya luar biasa warga duit. Naudzubillah min. Baik. Subhanallah. Dapat rumah. Terus saya ke pesantren 6 bulan. Keluar dari pesantren, saya bilang sama ibu saya, ayah saya, warungnya ditutup saja, nggak usah buka warung. Karena kalau terbuka nggak ada yang beli. Kalau terbuka nggak ada yang beli, tutup saja. Terus saya waktu itu ya zaman dulu Telkomsel, telepon rumah itu kan dulu nggak gampang. Mau punya telepon rumah dulu nggak gampang. Alhamdulillah saya dapat rezeki 700.000, masih ingat saya. 600.000 untuk biaya pemasangan telepon pengajuan. Punya telepon rumah karena ibu saya ingin punya telepon. Karena kalau mau telepon dulu ya ada kabar dari keluarga ke rumah paman saya. Sudah rumah paman saya pengen punya telepon. Akhirnya saya pasang telepon. Pasang bisa, bayar nggak punya duit. Jadi bulan depan tagihan berapa itu nggak tahu bayarnya pakai apa, nggak tahu. Tapi saya niat mau ngasih manfaat. Orang lain teleponnya digembok, dikunci, betul kan ya? Digembok, dikunci. Teleponnya nggak saya gembok, nggak saya kunci. Ibu saya nanya, itu nggak dikunci? Kalau nggak usah. Yang mau pakai suruh pakai, adik mau pakai suruh pakai. Telepon siapa terserah. Saya bilang ya Allah, saya ingin ngasih manfaat. Subhanallah. Tagihan pertama 50.000. 50.000 waktu itu, ya 50.000 ya, tahun 90-an itu, Masya Allah. Dapat uang 50.000 itu sudah luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tiap bulan ada itu 50.000. Padahal saya belum punya pekerjaan. Ya. Alhamdulillah, naik pangkat dari pasang telepon beli motor, dari beli motor beli mobil, dari beli mobil beli rumah, dari beli rumah tambah rumah, terus unlimited, saudara-saudara, unlimited. Rezeki saya itu gak akan habis la yaumil qiyamah. Oh iya yakin. Kenapa? Yang ngasih Allah. Kalau yang ngasih kantor ada habisnya. Kalau yang ngasih Allah kan dikubur tetap ada rezekinya, betul ya? Betul tak betul? Dikubur tetap ada rezekinya. Gak percaya tanya sama Gus Dur.
Gus Dur itu dikubur dapat rezeki terus disiarain nggak habis-habis, benar ya? Ya kita sekarang juga negara kita lagi kehilangan tokoh besar, ya kehilangan tokoh besar. Ya di Suratul Wahid, semoga Allah merahmatinya di alam barzakh sana. Nah ini orang kalau dari Allah itu rezeki nggak ada habisnya. Subhanallah. Resepnya satu. Niatkan apa yang kamu miliki untuk memberi manfaat. Jangan sampai sudut ruangan rumahmu nggak ada manfaatnya. Jangan sampai motormu nggak manfaat. Jangan sampai mobilmu nggak manfaat. Jangan sampai wajahmu nggak manfaat. Masya Allah, wajah nggak manfaat. Udah punyanya cuma wajah nggak manfaat pula. Bu, wajahmu manfaat nggak? Buat siapa? Yakin? Nah, kalau buat suami bener Bu. Kalau manfaat buat Pak RT nggak bener. Giliran Pak RT, Pak RW, Pak Lurah yang datang senyum. Pak Lurah, Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Wali Kota, Gubernur, Bapak Presiden, Masya Allah, senyum. Lurah, Camat, Gubernur, Presiden. Suami datang, baru datang. Baru datang. Gak tidur di jalan sekalian. Wajahnya gak enak. Begitu sama orang lain wajahnya enak. Sama Habib Novel, Masya Allah, Habib Novel. Begitu suaminya, ada apa Pak? Mestinya kalau suaminya kan suaminya jawab asik. Manfaat sama siapa manfaat pacarnya? Begitu di kantor yang sekretarisnya bos manfaat pacarnya. Pagi Mbak senyum. Ya, di rumah mau berangkat lihat wajahnya istrinya, berangkat ya. Udah mau berangkat nanya-nanya pulang. Ngeri wajahnya, serem wajahnya. Ini namanya wajahnya enggak manfaat. Makanya Nabi Muhammad SAW ngajarin dengan wajah ini sederhana. Ya, tabassumuka fi wajhi akhika hiya laka shadaqah kama qala sallallahu. Wajahmu ini kalau kamu jadikan senyum untuk wajah saudaramu, maka itu sedekah. Masya Allah. Jadi orang kalau sedekah itu kira-kira diganti atau nggak diganti? Diganti. Makanya orang kalau suka senyum tapi tepat sasaran, wih itu tentu Masya Allah cepet kaya ya, cepet kaya. Makanya saya kalau ceramah itu senyum terus, itu modus saudara-saudara. Modus, biar saya cepet kaya, biar cepet kaya, senyum terus. Latihan tuh dari kecil saya, latihan saya senyum, biar apa? Karena kata Nabi sedekah. Jadi kalau saya 1 jam senyum terus kan sedekahnya banyak. Betul. Ya sedekahnya banyak. Jadi kan wajah kita ini manfaat. Yang repot nih wajah aja nggak manfaat. Wajah nggak manfaat. Tenaga nih teman-teman, Masya Allah ini. Ya teman-teman nih, Masya Allah tenaganya, pemudanya manfaat. Bantu ngurusin majelis, ya kan? Bantu ngurusin majelis. Ada kiai, ada ustadz, ada guru, ada habib yang dijaga, dijaga, jamaah pengajian dijaga, kampungnya dijaga. Ini namanya tenaganya manfaat. Nah zaman sekarang ini banyak orang yang tidak tahu untuk menjadikan dirinya manfaat. Dia kira kalau dirinya itu ngasih manfaat ke orang, nanti dia akan kehilangan banyak. Cek ya, cek. Tidak ada satupun orang kaya di dunia ini kecuali orang yang banyak memberikan manfaat sama orang lain. Cek, muslim maupun non muslim. Cek. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu menantu Nabi dan sahabat yang luar biasa, kaya raya. Tapi hidupnya duitnya buat apa? Manfaat. Mau dibayar berapapun nggak mau. Udah saya sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Katanya sama cek. Makanya sama orang-orang non muslim yang kaya itu. Cek di perusahaan itu dana apa? CSR ya. Ada dana CSR. Itu perusahaan wajib keluarkan. Karena kalau nggak dikeluarkan, mereka juga tahu. Ini kalau nggak disedekahi di perusahaan, nggak akan kaya. Maka dana itu besar. Untuk apa? Karena yang pengen kaya. Pengen kan? Kaya. Ikhwani rahimakumullah. Pertanyaan buat Anda semua. Pengen kaya tidak? Saya enggak. Saya enggak pengen kaya. Dilarang guru saya. Salah satu guru saya Habib Hasan bin Ahmad Baharun, semoga Allah merahmati.
dirahmati di alam barzakh sana dengan rahmat yang besar. Pernah ngomong ketika saya nyantri, anak-anakku, katanya di masa baru, saya masih ingat betul habis sholat isya, jangan pernah minta jadi orang kaya. Saya sempat kaget, gak boleh jadi orang kaya. Waduh, berat ini nyantri di sini. Gak boleh minta jadi orang kaya, tapi minta sama Allah. Lanjutannya keren. Kalau pengen apa-apa keturutan, kesampean. Masya Allah. Saya bilang ini lebih keren nih. Saya nggak mau jadi orang kaya, tapi saya pengen jadi orang yang kalau pengen dapat. Orang kaya belum tentu dapat. Ada orang kaya pengen nikah lagi nggak bisa. Betul? Kaya pengen nikah lagi nggak bisa karena istrinya ada di sini. Ibu-ibu yang mengawasi 24 jam. Tapi ada orang miskin, pol, istrinya 4. Kata orang miskin sama orang kaya tadi, kasihan kamu kaya-kaya istri cuma 1. Aku miskin istri 4. Kata ibu-ibu lebih baik yang kaya istrinya cuma 1 daripada miskin seperti kamu. Betul ibu-ibu? Jadi ibu pilih yang mana? Yang kaya kan Bu ya? Boleh dilanjut? Ada lagi orang kaya, orang kan kaya mau makan rujak nggak dapat. Mau makan rujak nggak dapat. Pengen rujak, kebetulan pergi ke sana habis. Ada satu ustadz nggak punya duit, baru duduk muridnya datang, ustadz rujak. Pas ustadznya pengen rujak, muridnya datang, ustadz rujak. Masya Allah. Enak jadi orang kaya atau orang yang kalau pengen dapat? Butuh mobil, gak usah beli. Bisa beli. Saya pengen mobil, ya Allah. Pengen punya mobil. Tiba-tiba datang satu orang. Alhamdulillah sukses usaha saya berkat doa Bapak. Maka saya datang ke sini mau kasih Bapak hadiah mobil. Masya Allah. Pilih mana? Pilih beli atau dikasih? Jadi pilih kaya atau dapat? Makanya saya nggak mau jadi orang kaya. Nah kamu selama ini mengejar kekayaan, makanya kamu capek. Saya nggak mau capek. Enak kan pesennya guru saya? Enak atau gak enak? Enak, nggak angel-angel, nggak ruwet-ruwet. Jangan pernah kamu punya cita-cita jadi orang kaya. Saya sempat sok. Tapi ternyata guru saya lanjutannya bagus kalimatnya. Mintalah sama Allah jadi orang yang kalau punya hajat kesampaian, pengen keturutan, pengen haji, yang lain daftar 20 tahun belum berangkat. Begitu kamu pengen gak kaya tapi pengen dapat, pengen haji ya Allah, langsung berangkat gak ngeluarin duit. Asik atau gak asik? Asik atau gak asik? Asik. Jadi mulai sekarang pilih kaya atau miskin tapi keturutan? Mesti ngeyel. Kaya tapi keturutan. Emang ada yang namanya orang keturutan itu orang miskin? Pengen mobil dapat, pengen duit dapat, pengen rumah dapat. Namanya kaya atau miskin? Keturutan. Ada orang kaya tapi nggak keturutan. Jelas semuanya saudara-saudara? Jelas ya? Nah yang paling rahimahumullah, kalau mau dapat semua itu, satu, memberi manfaat, praktekkan. Jangan teori, ini bukan teori, praktekkan. Contoh Majelis Ar-Raudhah Solo. Saya waktu itu beli bangunan, kemudian dapat di belakang jadi musola buat majelis. Begitu dapat musola buat majelis, bangunan yang depan saya robohkan. Yang lalu, kenapa dirobohkan? Jawaban saya, waktu saya bangun punya niat, waktu merobohkan saya juga punya niat. Nah niatnya apa sekarang dirobohkan? Niatnya biar yang ngaji parkirnya nggak jauh, biar yang ngaji parkirnya mudah, biar yang ngaji parkirnya nyaman, dan biar tetangga saya kalau putar balik mobil juga tempatnya luas, biar teman-teman supir taksi kalau lewat mau putar balik tinggal masuk majelis saya, baliknya
mudah. Saya punya niat yang sangat banyak. Hasilnya apa? Allah kasih bangunan di belakangnya, Allah kasih bangunan di sampingnya, ya, Allah kasih bangunan di depannya. Selama kamu niat ngasih manfaat, selalu Allah akan tambahin. Nah sementara kamu punya motor saja nggak berani ngasih manfaat sama orang kok. Tadi ini teman-teman motornya manfaat itu, Masya Allah. Saya nanya, ada motor enggak? Ada, saya pakai di depan Alfamart atau Indomaret ya, maaf. Berhenti di situ, saya lihat ada kopi, ya. Beli kopi dulu di Alfamart atau Indomaret. Seruput kopi di mobil sebentar. Kan toriko saya toriko asyik ya, yang asik-asik saja. Betul kan ya? Nah kalau di depan mata ada kopi, ngapain nunggu di majelis? Toh di majelis juga nggak dapat kopi. Betul kan ya? Rezekinya di majelis ternyata air mineral, kopinya ada jauh di dalam, ada kopi tapi di dalam sana, gitu kan ya? Tapi kalau tadi kan kopi di depan mata, kopi. Teman-teman kata, Habib, ntar kopi dulu, ya. Tapi kalau mobil mau masuk, jalannya ada parkirnya mas, jalan kali kecil, gak usah. Ada motor enggak? Ada, naik motor. Nah, naik motor. Motornya manfaat. Karena motornya bisa buat bantu orang lain sampai ke majelis, manfaat. Lah kamu punya motor, kok dari dulu berangkat pengajian isinya cuma kamu saja, nggak pernah ngajak orang. Berarti motornya nggak manfaat. Mestinya ini jadi Allah, ini motor harus manfaat ya Allah. Besok saya berangkat pengajian harus ada isinya. Tapi ingat loh, yang bener loh. Dia bilang saya modus ngasih manfaat, Habib, ya itu ada akhwat yang kesian jalan kaki, Habib. Ngawur kamu. Manfaat, laki cari laki-laki, perempuan cari perempuan. Rumah, Masya Allah. Mau buat pengajian nunggu. Nanti kalau saya punya rumah yang besar saya akan buat majlis. Nanti kalau saya punya rumah yang besar saya akan buat majlis. Dulu saya mulai pengajian dengan ruang tamu sepanggung ini. Sepanggung ini diisi 30 orang. Akhirnya sekarang jadi sebesar itu. Jadi Allah akan jauh lebih besar lagi. Amin. Tidak pakai telepon, tidak pakai susah payah. Kalau punya semangat kan harus tinggi besar. Karena apa? Prinsipnya manfaatkan yang ada. Yang ada dimanfaatkan. Manfaatkan yang ada. Mau sedekah nunggu punya duit banyak. Lo punyanya 10.000 kok nunggu punya 100.000? Ya nggak sedekah. Ya udah yang 10.000 itu jadikan manfaat. Dah ini 10.000 ambil 5.000 rupiah. Nawaitu ngasih makan orang yang butuh makan. Jadi biar manfaatnya itu juga dapat. Ya ternyata ngajak temannya, yuk beli roti 1 makan berdua. Itu kan ngasih manfaat dengan uangnya. Nah kalau semua udah dimanfaatkan, yang dijadikan manfaat itu ditambah sama Allah Ta'ala. Begitu kita manfaatkan lagi ditambah sama Allah Ta'ala. Kita manfaatkan lagi ditambah sama Allah Ta'ala. Manfaatkan ditambah. Yang jadi masalah, yang sudah ada nggak pernah dimanfaatin. Yang ada apa? Motor kok dari dulu ya begini terus. Nggak pernah ganti-ganti, ngadat, ya kecipratan air saja mati, kena genangan air mati. Di Jakarta ini kadang kan saya juga agak aneh ya. Genangan air dibilang banjir. Genangan air dibilang banjir. Di Jakarta itu banyak genangan air. Saya belum ketemu banjir. Yang ada genangan air setengah meter. Bener, genangan air setengah meter. Genangan air 2 meter. Kenapa? Emang tempatnya dataran rendah. Airnya nggak bisa keluar. Akhirnya airnya menggenang. Kalau dataran normal kebanyakan air saluran udah tersalur tapi balik semua, itu baru namanya banjir. Yang ada kan genangan air. Coba yang nggak ada genangan air, kan tidak ada genangan air. Wah, itu namanya pintar-pintar ngomong Bu. Jadi jadikan manfaat. Ini punya rumah itu setiap sudut harus manfaat. Jangan rumah cuma dikasih ruang TV buat nonton TV, ruang rokok buat rokok, ruang ngopi buat ngopi. Lah ruang buat ngaji ada enggak? Dapur ada, toilet banyak, musola enggak punya. Mau manfaat bagaimana rumahnya? Bangun rumah atau kontrak rumah, cek ini. Maka nanti kalau saya suatu saat tahun 4000 Masehi, saya itu jadi menteri pembangunan.
Dan tapi menteri turun pangkat, nah, presiden tahun 4000 Masehi nanti ya, nanti semua itu proses harus jalan pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Kalau saya jadi presiden tahun 4000 Masehi, itu saya perintahkan semua IMB pembangunan rumah atau pasar atau apapun, kalau tidak ada tempat ibadahnya, saya gagalkan. Wajib ada tempat ibadahnya, agamanya apapun harus ada tempat ibadahnya. Jadi kalau muslim mengajukan IMB, kok rumahnya nggak ada musolanya, saya robohkan. Saya robohkan. Kenapa? Melanggar Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang harus diutamakan sila pertama, baru lanjut sila kedua, maka muncul sila ketiga, maka hasilnya sila keempat, ujungnya sila kelima, dasarnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah kalau umat Islamnya nggak jalankan Islamnya, ibadahnya nggak benar, mana mungkin ada persatuan, mana mungkin ada keadilan. Maka sebagai presiden, sila pertama harus jalan di setiap rumah. Tidak mungkin sila pertama jalan kalau musola nggak ada di setiap rumah. Karena itu jangan pilih saya jadi presiden, saudara-saudara. Jangan pilih saya jadi presiden. Cek ke rumahnya masing-masing, ayo dicek, buktikan omongan saya ini. Cek ya. Toilet itu buat apa? Ya buat gitu kan ya, benar ya? Ngomongnya aja gak enak, benar kan? Toilet satu sebetulnya cukup, tapi kita bilang kurang dah, enak ada toilet di kamar, ada toilet di depan, ada toilet di tengah, ada toilet di luar, betul? Masak, ibu-ibu minta dapur, benar ya Bu ya? Padahal masak di kamar bisa kan Bu? Bisa. Itu apartemen yang tipe studio itu kan masaknya di kamar, betul kan? Satu kamar ada dapurnya, ada ini, benar kan ya? Jadi masak di kamar bisa nggak? Bisa, tapi ibu nggak mau masak di kamar, minta dapur sendiri. Kalau dapurnya kecil protes, minta yang agak besar. Ini buat masak, betul? Giliran buat sholat, ibu-ibu bilang sholat bisa di mana-mana. Bapak-bapak juga bilang sholat bisa di mana-mana. Yang penting gelar sejadah, betul? Kenapa masak nggak dibawa di mana-mana? Yang penting bawa kompor, selesai. Giliran masak nggak mau ngomong gitu, giliran sholat ngomongnya yang penting gelar sejadah. Maka jadikan rumah kita manfaat, harus ada ruangan yang kita tunjuk. Ini musola, Semakin gede kita niatkannya, berarti semakin gede kita niat memberi manfaat untuk keluarga dan masyarakat. Nanti rezekinya barokah. Jadi orang yang ngasih manfaat itu ada dua caranya, dengan memberi manfaat dan dengan menjauhkan dari madharah. Contoh, misal di jalan sana, jalan itu kan tanggung jawabnya negara, ada lubang. Tapi yang namanya negara kan nggak setiap saat tahu ada lubang, betul ya? Dan masing-masing punya tugas sendiri. Kalau kita kerjanya cuma menggerutu, jalan lubang, padahal itu tiap hari kita lewat situ, dan itu dekat rumah kita, depan rumah kita. Ini namanya nggak ngasih manfaat. Tapi kalau mau ngasih manfaat, seragaman model begini, masya Allah, bawa semen, bawa pasir, kemudian bawa batu kecil-kecil, malam kemudian dikasih tanda hati-hati, lampu menyala, ya. Ternyata itu sedekah dari warga kampung ini untuk negara. Masya Allah. Yang jalan situ lewat, jalannya udah bagus ya. Yang dapat nama negara, kamu nggak dapat nama isi manusia. Tapi setiap orang lewat situ nggak kebeglong, nggak jatuh, nggak sampai bannya itu budak seperti itu, pahalamu tak akan berhenti ila yaumil qiyamah. Manfaat. Udah betul-betul bagus, dibuat lubang ke atas. Ada tuh lubang ke bawah, ada lubang ke atas. Itu sama-sama lubang. Kalau cuma 1-2, nah itu nggak jadi masalah. Kalau per jarak 5 meter ada lubang ke atas. Padahal yang lewat ya orangnya ya itu saja. Tiap hari ya lewatnya di situ. Karena yang paling sering ya yang punya kampung yang lewat. Betul kan ya? Jadi yang paling cepat rusak motornya yang punya kampung. Nah itu saya agak heran. Heran. Karena apa? Kalau saya lebih suka kasih tulisan.
hati-hati mas, semoga panjang umur. Bagus loh kalimatnya, doanya bagus dah itu, bagus ya. Jadi yang besar tulisin hati-hati mas, semoga panjang umur, tanda senyum yang lebar, yang baca ketawa. Maksudnya jangan seperti mati ya loh, persepsinya negatif, salahnya sendiri. Kasih manfaat dengan apa yang dimiliki, nanti hasilnya Allah akan memberikan manfaat. Allah akan berikan manfaat karena Allah itu maha cemburu. Allah maha cemburu. Jadi kalau kamu gaya kaya, Allah akan menunjukkan kekayaannya. Kamu suka memberi, Allah akan bilang, loh kamu yang miskin berani memberi, masa aku maha kaya gak beri kamu? Kita Allah semakin banyak. Nah kamu udah miskin gaya, suwi kan? Gede kan? Kita ini udah miskin tapi gak gaya. Ya sama Allah gak dikasih. Kenapa? Gak perlu dicemburuin. Gak perlu dicemburuin. Tapi kalau yang suka memberi, Allah maha cemburu. Nah mau ngajak saingan Allah kamu. Allah maha memberi, kamu suka memberi. Oh Allah kalahkan kamu, Allah tunjukkan. Semakin kamu beri, semakin kamu diberi. Oh sampai kapan ayo? Nyoh. Kamu nyoh, Allah juga nyoh. Cuma nyohnya Allah gede. Maka buatlah Allah cemburu sama kamu. Ya Allah, aku akan buat kamu cemburu, tapi yang baik ya Allah ya. Ya Allah, aku mau buat kamu bahagia. Nyoh. Kira-kira suaminya manfaat gak bu? Bapak-bapak, istrinya manfaat tidak? Manfaat. Oke, Bu. Bu. Manfaat yang paling mudah diberikan istri kepada suami adalah dengan mengucapkan terima kasih sambil tersenyum. Terima kasih. Terima kasih. Itu manfaatnya buat suami luar biasa. Ketika suami datang gak punya duit, kemudian suami ngomong, "Dik, mohon maaf, aku gak punya duit." Ibu bilang, "Terima kasih." Ya, terima kasih. Ketika suami kemudian mengatakan, "Bu, mohon maaf, kemarin kalung yang dijual belum bisa aku tebus, belum bisa aku beli kembali." Ibu bilang, "Terima kasih." Itu buat suami manfaatnya luar biasa. Betul para suami? Betul. Pilih mana? Punya istri yang model begitu, ya, atau istri yang kaya tapi yang mana? Yang begitu ya, yang begitu. Sekarang sebaliknya ibu-ibu, para suami jadilah manfaat untuk istrimu, manfaat untuk istrimu. Jadi kamu punya apa-apa, sayang, mudah-mudahan barokah. Sabar dulu Bu, sabar. Sayang, mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan barokah. Bu, kalau punya suami nyahnya begitu seneng gak, Bu? Seneng? Terus ibu ngomongnya apa? Terima kasih. Ini klop, yang satu nyoh, yang satu terima kasih, yang satu nyoh, yang satu terima kasih. Bu, maaf, aku gak punya duit, tapi aku punya diriku yang selalu milikmu. Kan asik gitu ya, asik gitu. Ini enggak sekarang pulang gak punya duit, istrinya nanya gimana mas, gak usah tanya-tanya, pusing kepala, pusing, capek, kopi. Wah, orangnya hadir. Udah nggak ngasih manfaat, maki-maki, nyusahin istri, orangnya hadir. Jadi kalau saya bilang hadir, belum tentu di sini, walaupun orangnya ada di. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah. Terakhir, nyoh. Di pengajian. Manfaat paling mudah di pengajian itu ngasih tempat buat yang lain. Nah sering kali di majelis itu ngasih tempat temannya aja nggak mau, udah ada orang besok, ya, besok.
Ada lagi yang datang ngesuk, desak-desak, udah tahu depan penuh masih depan. Niat kasih manfaat toh. Oh di depan penuh, tengah agak longgar. Ya udah saya ke tengah saja. Kenapa? Ngasih manfaat temennya di kanan dan di kiri. Nanti praktekkan di bulan Ramadan. Nanti Ramadan ya. Ini kan Ramadan udah deket. Bener udah deket. April itu kan udah Ramadan ya, insya Allah. Di bulan Ramadan itu biasanya di masjid-masjid kan ada buka bersama ya. Orang yang ngasih makan orang yang berbuka, ketika dia berbuka, itu kan pahalanya mendapatkan pahala puasanya orang tersebut, betul? Jadi pahala terbanyak kan panitia. Lah kita yang diberi buka kira-kira bagaimana ya? Bisa nggak dapat pahala? Bisa. Caranya simpel. Tukarkan. Misal saya dapat nasi 1 bungkus, sebelah saya nasi 1 bungkus. Yuk kita kompak tukar-tukaran ya. Panitia diumumkan biar semua dapat pahala. Niat memberikan nasi kepada yang di sampingnya, memberi makan pada yang di sampingnya. Masya Allah, kasih yang di sampingnya. Niat ngasih makan yang di sampingnya. Ternyata kebetulan dapat yang di sampingnya pelit, saudara-saudara. Enggak disampaikan gitu ya, nasib gitu ya. Itu nasib. Itu kalau memang dikasihkan kanannya ngasihkan kirinya, masing-masing dapat pahala memberi buka puasa. Karena niat kasih manfaat, niat kasih manfaat. Nah, orang dulu tuh pinter, caranya seperti itu. Makanya termasuk yang insya Allah akan menjadi tren di negara kita ke depan, yang tidak punya garasi tidak boleh beli mobil kecuali mobilnya ditaruh di garasi tempat parkir. Itu ajaran Islam. Itu ajaran Islam. Di Islam itu kita tidak boleh mengambil jalan untuk parkir kuda ke keledai, ya enggak boleh, karena itu mengganggu parkir. Makanya kalau tempat parkir itu ada tempatnya, di depan warung ada tempat parkirnya boleh, tapi di depan rumah kita yang di jalan umum itu nggak boleh parkir. Nah bayangkan kalau udah di kampung gangnya sempit, semua parkirnya di jalannya kampung tadi, sehingga warga kampung itu susah. Itu sebetulnya di Islam tidak diizinkan yang model seperti itu. Tapi ya karena kondisinya masih seperti ini, ya pelan-pelan. Makanya niat kasih manfaat. Saya tidak mau mobil saya mengganggu tetangga saya, maka saya akan bangun rumah yang besar. Tapi kalau niatnya al-qalidu wal-bakhilu, saya rumahnya kalau dikasih garasi saya, nanti tanahnya habis, rumahnya jadi sempit dah, biar jalan jadi garasi. Model begini susah kayak. Itu sampai kapanpun rumahnya yang model begitu terus. Kalau niatnya gitu ya, sampai kapanpun rumahnya modelnya begitu terus. Tapi yang seperti tadi saya katakan, jangan bangun rumah besar, biar garasi saya besar, biar nanti masyarakat tidak terganggu oleh mobil saya. Saya akan buat majelis yang besar, biar jamaahnya masuk semua, sehingga jamaahnya nggak ganggu jalan. Kalau modelnya seperti itu, semakin gede. Itu semakin gede. Itu rahasia, saudara-saudara. Sebetulnya itu rahasia ilmunya para wali. Sebetulnya nggak boleh di-share, tapi wajib disebarluaskan. Ya wajib disebarluaskan. Dia senang ngaji juga itu. Ya serangganya juga ikut ngaji. Satu-satunya serangga di malam hari ini. Ya, mengasih tahu saya, Habib apa? Sudah cukup. Nanti kalau kelamaan Habib tidak bisa beri manfaat kepada bagian sound system. Beri manfaat bagian sound system biar bisa pulang awal. Dan panitia biar tidak capek, bisa bersih-bersih lebih awal. Kalau jamaah pengajian jangan dengarkan Habib. Kenapa? Itu egois semuanya. Gak bantu bersih-bersih, gak mikir siapa nanti yang gulung itu, siapa yang bereskan jalan ini, biar besok kampung bisa dipakai untuk jalan lagi. Ini memang jamaah pengajian Habib kurang perasaan Habib. Maka Habib yang punya perasaan. Masya Allah, ini cara terakhir untuk melarikan diri dari majelis ini. Kalau enggak nanti kita enggak lari, enggak pergi. Jelas semuanya? Ya, alhamdulillah. Terakhir iklan yang pengen beli buku terbaru saya, cari saja, ada yang jual. Hasilnya nanti itu untuk pembangunan majelis, pelunasan tanah majelis dan kegiatan yang lain yang insya Allah manfaat. Uangnya untuk amal, bukunya untuk Anda, saling bertukar. Aku hadiahin kamu buku, kamu hadiahin majelisku uang. Gak ada yang kurang, gak ada yang kurang. Nilainya masing-masing dapat. Niat kasih manfaat.
bermanfaat. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada segenap panitia yang sudah memberikan majelis. Saya minta maaf, izin nanti enggak salaman, biar tangan saya bisa manfaat. Karena ini kalau salaman waktunya akan banyak tersita. Sama ini tangan itu di tangan. Karena kalau kaki udah hampir jarang dipakai. Sebab mobil zaman sekarang itu gas semua di tangan. Mau pamer itu mobil keren kawan-kawan. Ya, gas semua di tangan. Siap kasih manfaat? Siap kasih manfaat? Nah, minimal doa yang baik-baik itu memberi manfaat. Mari kita tutup dengan mendoakan orang tua kita masing-masing. Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.